Kenapa Melia? Waduh. Ini sebenarnya sih yang bisa bintang tamunya mungkin mesti bukan gue kali ya. Oh, nggak bisa. Tenang teman-teman. Tidak tenang. bisa. Jenal selalu awalnya begini. Tidak bisa. Di atas panggung ataupun awalnya pasti dia begini. Yes. Apa ya? Tenang aja. Soalnya masih banyak lah teman-teman atau guru-guru kita yang yang itu. Iya. Tapi adanya lo sekarang, Nal. Nggak bisa, Nal. Ya udah. Dan lo adalah master of logic. Pertanyaan gue yang pertama. Dari sekian banyak yang mau akan gue tanyakan. Aduh, jadi itu tuh Iya. intinya gue diundang. Iya. Tapi gue akan jawab ya mungkin hanya menurut gue pribadi ya. Iya. Ya sebenarnya masih banyak lagi lah guru-guru kita yang jauh lebih hebat daripada gue. Mr. Profesor. Daripada gue. Silakan. Kenapa Melia? Kenapa Melia? Dahsyat. Apa? Standar banget. Kagak ada. Gue butuh jawaban yang logik. Iya dahsyat. Kenapa gue bilang dahsyat? Pertama ini Melia is bisnis. Melia bisnis. Karena dia mengambil teori yang udah tua nih, yang udah lama gitu. Dengan modal kecil, untung gede. Dan di mana setiap orang, apapun latar belakang lo, apapun latar pendidikan lo, siapapun keturunan lo, apapun itu, latar belakang bagaimanapun, nah bisa di Melia. Enggak. Itu jawaban yang udah basi. Gue butuh jawaban yang lebih logis. Karena gue nggak butuh jawaban motivasi-motivasi. Bisa. Karena banyak yang bilang Melia itu bisnis yang nggak jelas. Okay. Karena bisnis yang nggak jelas, maka untuk menjawab bahwa bisnis ini jelas, maka jawablah secara logik. Oke. Gue akan coba jawab ya. Tapi gue nggak bisa lah kalau lo meminta sesuatu yang masuk akal atau logika gitu ya. Gue nggak bisa jawabnya langsung gue ke Melia. Tapi artinya kenapa Melia? Berarti kan kalau kenapa Melia berarti ada yang lain. Iya. Ini dari sudut pandang lo Ya, aja. nah, berarti akan jelasin lo gini. Mungkin secara umum dulu gitu. Nggak bisa langsung Melia doang ntar. Ya, Oke. lo nggak terima lagi. Nah, sekarang butuh sudut pandang lo. Gitu kan? Kan sudut pandang lo. Kenapa sudut pandang lo? Tadi udah disebutin tuh siapa tuh top leadernya tuh. Apanya siapa aja tuh? Andi, Jufri, Aziz, Akram, Fikri, Itu nggak Aljami, mungkin. Palembang, Itu Gina, nggak Husbek, mungkin tuh jadi kayak Husni. begitu. Bunda Nggak mungkin Yohan. jadi kayak gitu kalau abahnya itu punya sesuatu ya kan. Oke. Nah ini kita akan menguak sisi-sisi yang belum terkuak. Betul. Oke, gini ya. Kenapa Melia? Yes. Oke, gue akan bahas tentang kita yang sebelum Melia dulu. Sehingga nanti mungkin akan ketemu kerucutnya kenapa gue ngerjain Melia gitu. Oke. Jadi menurut pandangan gue pribadi dan kenapa gue masih di Melia, bertahan di Melia ya karena gue mungkin punya pandangan ini gitu. Oke. Kenapa Melia? Karena gini, kita ini hidup kan butuh uang ya. Iya. Butuh buat selain kita punya impian, kebutuhan dasar kita dulu adalah kita bagaimana buat kebutuhan hidup kita gitu, kayak makan dan lain-lain lah semuanya. Ya pasti teman-teman udah tahu lah semuanya gitu kan. Nah, untuk mendapatkan penghasilan itu, kan kita nih butuh kendaraannya buat dapetin tuh penghasilan gitu. Apa sekarang kendaraannya gitu. Nah, di luaran itu secara umum yang kita lihat ini, kalau menurut pandangan saya pribadi, saya belagu bener gue. Kalau menurut pandangan gue pribadi, itu hanya ada satu kendaraan yaitu bisnis. Yes. Hanya bisnis. Jadi buat dapetin penghasilan itu melalui bisnis. Enggak. Gitu. Enggak cuman itu. Karyawan gimana? Karyawan bukan bisnis menurut lo? Iya, Nah, karyawan. menurut pandangan gue itu dia lagi berbisnis gitu. Contoh, Bagaimana? karyawan apa? Pegawai. Pegawai apa? Ya pegawai, istilahnya yang digaji bulanan. Ya misalnya apa, dia kerja di mana ya? Alfamart atau Iya, di mana di gitu. mall atau di kantor-kantor yang ada di gedung-gedung gede gitu Oke, kan. kita ambil sampel simple sedikit aja. Misalnya Alfamart gitu Oke, ya. sip. Contoh, gue tanya sekarang sama lu ya. Alfamart itu bisnis apa bukan? Apanya nih? Alfamart Iya. itu bisnis atau bukan? Bisnis. Itu bisnis. Iya. Dan lu tadi kerja di situ, misalkan lu tadi. Iya, iya. Oke, Misalkan gua kerja di Alfamart. Oke, misalkan lu tadi kerja di Alfamart, lu sebagai karyawan Alfamart. Oke. Tadi lu bilang bukan bisnis gitu ya? Iya. Kalau karyawan itu bukan Iya, bisnis. karyawan, kayak bukan. Aha. Alfamart bisnis bukan? Bisnis. Berarti lu lagi ngerjain bisnis dong? Tapi kan nggak secara langsung. Iya, tapi Alfamart bisnis bukan? Bisnis. Berarti lu lagi ngerjain Bisnis.
cuman emang bukan bisnis lo. Iya. Betul Oke, ya? lanjut. Bisnis orang. Betul ya, tapi itu bisnis orang. Mulai. Jadi- My professor. Mengkerucut di satu bisnis itu gitu. Jadi semuanya adalah bisnis. Cuma ada dua perbandingannya. Ada bisnis orang, ada bisnis sendiri. Ada bisnis orang itu biasanya yang kita sebut sebagai karyawan. Entah dia bekerja di situ gitu kan. Nah ada bisnis sendiri. Nah biasanya itu owner pebisnis itu sendiri gitu. Owner biasanya kita sebut ya. Owner ya. Di sini Bentar. Kalau misalnya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya guru, nah, kenapa jadi dia yang nanya? Kan biasanya dia ngajarin Sometimes beliau berpihak kepada saya ya kan untuk mendapatkan jawaban dari Anda. kita butuh penjelasan secara logika. Kenapa nggak nanya ke sini sih? Misalkan seorang guru, itu bisnis juga. Kalau menurut gue pribadi itu bisnis. Dia juga lagi berbisnis, yaitu dengan bisnis ilmu, kayak gitu. Di mana dia juga dapat penghasilan dong. Iya. Betul nggak? Betul. Nah karena dia dapat penghasilan dari situ, nah berarti yang namanya dapat penghasilan itu adalah bisnis. Nah apa yang dijual bisnisnya jasa dalam bentuk ilmu, kayak gitu. Ini dahsyat nih. Jadi untuk mendapatkan penghasilan sebenarnya hanya satu, Bisnis. yaitu bisnis. Lanjut, silakan. Kayak gitu. The Professor. Nah, kalau kita tanya sama kebanyakan orang, mungkin semua orang kali ya, atau kebanyakan orang lah. Kalau gue tanya gini, lu pengen punya bisnis sendiri, oke? Atau lu ngerjain bisnis orang? Jawab Yan. Aku jadi nanya ke gua. Ya, iya, tanya, jawab aja. Oke. Ya rata-rata nih ya. Iya. Rata-rata ya ngerjain bisnis sendiri. Rata-rata semua orang ya. Biasanya emang sering juga kan kita suka prospek apa segala macam ya. Gue juga suka sering lempar pertanyaan itu gitu. Lo pengen ngerjain bisnis orang atau bisnis sendiri? Rata-rata pengen bisnis sendiri yang dikerjain gitu. Iya. Tapi pada faktanya, oke, di sini khususnya di negara kita ini nih, di negara tercinta kita ini, lebih banyak orang menjadi karyawan atau pemilik bisnis sendiri. Jawab. Karyawan. Tapi tadi gua tanya sama lu pengen punya bisnis sendiri. Kalau karyawan itu kan ngerjain bisnis orang. Kenapa jadi faktanya mereka bukan ngerjain bisnis sendiri malah bisnis orang? Nah itu kenapa tuh? Nah, gue balikan nanya lo lagi kalau. Kan Kenapa sekarang tuh, kan Nam? lu bintang tamunya, lu kenapa tuh? Gue balik lagi tanya. Kenapa tuh? Nah, di sini menariknya gini. Nah, setiap bisnis ini, baik bisnis orang ataupun bisnis kita sendiri pribadi, ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai karyawan itu kelebihannya apa sih? Kelebihannya dia ini, dia nggak punya resiko. Gitu. Resikonya nggak ada, karena dia cuma modal diri doang. Modal tenaga, apa yang dia punya, tinggal kerjain. apa Makanya yang itu lebih jelas, kan? Apa yang di... Nah dulu dong, belum. Sabar, dengerin dulu. Oke, Iya. Jangan potong dulu, asli. Teng, lanjut. Kelebihan dari karyawan ini, dia nggak ada resiko. Dia cuma datang, bawa diri, ngelamar, diterima, ya udah tinggal dikerjain apa yang udah tersusun, terstruktur. desk. Job desk-nya tuh udah tinggal dikerjain aja. Gitu. Mau tuh ntar perusahaan bangkrut lagi, apa terserah, tinggal dia keluar, ganti, cari lagi tempat selesai. Gitu. Jadi dia nggak ada resikonya sama sekali. Iya. Resikonya nggak ada. Penghasilannya pasti, tapi di itu juga sebagai kekurangan. Kalau menurut pandangan gue pribadi, itu sebagai kekurangan. Kekurangannya apa? Dia pasti, tapi terbatas. Ada tapinya. Oke. Dia terbatas. Contohnya terbatas apa? Misalkan gaji bulan ini sekian, ya bulan besok nggak jauh-jauh dari itu ya. Paling biasanya sama, segitu lagi, segitu lagi. Ya mungkin tahu-tahu jadi naiknya 10 kali lipat. Enggak, biasanya enggak ya gitu ya. Iya. Kecuali korupsi. Itu pribadi deh. Nggak tahu ya. Lanjut. Gitu. Jadi dia punya penghasilan tuh terbatas. Itu aja. Jadi sehingga kebanyakan tuh orang itu monoton. Ya hidupnya gitu-gitu aja karena punya penghasilannya itu aja. Ya udah hidupnya itu juga begitu. Karena mau ditaikin susah nih abis itu. Kedua, dia juga punya waktu yang terbatas. Artinya dia tidak terlalu bebas gitu. Mau misalkan lo Yan, gue mau ajak Yan kita jalan-jalan yuk ke Bali misalkan. Gimana? Nggak bisa dong. Kenapa? Kan ada jam kerja. Nah, di situ. Jadi dia akan terbentuk oleh waktu dia sendiri gitu. Dengan kesibukan dia sendiri dan mengharuskan dia harus ada di situ gitu. Karena kalau enggak dipecat loh. Nah, kebanyakan mungkin orang
dia ambil yang paling amannya aja karena memang ya orang banyak kan pengennya yang aman-aman aja deh gitu. Dia nggak punya resiko, makanya banyak orang ngambil di karyawan. Nah, kenapa dia kagak ke bisnis? Ke bisnis ini banyak orang yang udah takutin duluan gitu. Karena buat bisnis ini modalnya gede. Iya. Coba lu contoh mau buka Alfamart tadi kayak seperti bos lu. Berapa modal buat Alfamart? Iya, miliar. Gede. Iya. Iya gak? Kontrak tokonya. Kalau kita udah punya tempat, kalau belum beli atau kontrak kan gitu. Berapa duit yang setiap tahun harus dibayar? Dan udah ngontrak, udah langsung dapat isi belum? Belum. Ada yang bisa dijual nggak? Nggak bisa. Harus diisi sama dia. Diisi dengan apa? Produk-produk yang bisa dijual. Dan itu nggak kecil, gede gitu. Dari perizinan, dari apa segala macam. Anggaplah hitung-hitung berapa ya misalkan ya? 500 juta. Kan serem. Nah, dia punya resiko seandainya bisnisnya nggak jalan. Hilang ya 500 juta ya. Itu kekurangannya. Nah, tapi ada juga kelebihannya. Kelebihannya apa? Penghasilannya besar, nggak terbatas. Keuntungan tinggi. Keuntungan tinggi. Keuntungan. Dan waktu bebas. Jadi dia bebas punya waktu gitu kan. Pemiliknya. Oke. Sebagai pemilik, owner bisnis ya dia waktunya bebas. Dia tinggal ngontrol kapanpun yang dia mau. Atau sekarang zaman udah canggih, tinggal lihat dari handphone, CCTV apa segala macam. Atau bisa ngontrol dari rumah segala macam bisa. Jadi dia punya waktu yang bebas gitu dan punya penghasilan yang besar. Oke, balik lagi. Kenapa Melia? Nah, di sini yang gue suka dari Melia ini balik lagi ke pertanyaan gue awal tadi ya. Lu lebih suka ngerjain bisnis orang atau bisnis lu sendiri kan gitu? Iya. Pasti jawaban bisnis sendiri. Iya. Nah, jadi Melia ini adalah bisnis kita sendiri di mana dia mengambil resikonya yang nggak ada dengan penghasilan yang besar. Lu kasih contoh gini. Di karyawan tadi misalkan apa sih yang orang suka dari kelebihan dari karyawan? Nggak ada resiko. Nah, Melia pakai. Di Melia nggak ada resikonya ya. Emang bener nggak ada resiko? Ya apa resikonya? Sekarang kita modal cuma sekali seumur hidup. Modal cuma sekali nih. Ya. Keluar duit lu ini bukan keluar duit yang sia-sia tapi belanja. Tuh. Gitu. Lanjut. Jadi, oke, kan cuma belanja kita cuma sekali seumur hidup. Berarti modal sekali. Hanya sekali seumur hidup. Terus kalau misalkan nggak balik lagi, kan modal tuh. Gini ya. Waktu lu keluar duit tadi, lu tuh keluar dapat produk yang sesuai dengan uang yang lu keluarin. Jadi nggak ada ruginya. Sama contoh kayak gini. Kayak lu tadi ke Alfamart, apa? Lu pernah ke Alfamart? Iya. Belanja? Keluar duit? Keluar. Dapat produk? Dapat bisnis Alfamart? Kagak. Tapi lu merasa dirugi gak waktu lu belanja? Oh, enggak. Enggak dong? Nah, sama gitu. Sama gitu. Jadi nggak ada resiko di Melia. Jadi ketika lu keluarin duit, lu dapat produk yang nilainya sesuai dengan apa yang lu keluarkan, bahkan lebih dari itu. Jadi kalau gue bilang konsepnya Melia ini udah luar biasa banget gitu, di mana orang memulai bisnis tanpa ada kerugian dan tanpa ada resiko kerugian. Itu pertama. Kedua, belanja mendapatkan bisnis. Mendapatkan bisnis plus mendapatkan produknya. Iya, betul. Cukup belanja mendapatkan bisnis. Lanjut. Nah, yang kedua yang gini, apa sih yang dari karyawan yang kurang dari karyawan misalkan? Oh, waktu kurang bebas, terbatas. Berarti Melia enggak. Melia nggak ambil tuh. Penghasilan terbatas. Melia enggak. Sama di bisnis apa yang orang takutin adalah resiko tadi. Yang tadi udah gue jelasin tentang resiko. Di Melia nggak ada resikonya. Tapi apa yang bagus dari situ, kalau gue ambil kesimpulannya dari situ, di bisnis ini orang pengen punya penghasilan yang besar. Nah, di Melia hasilnya besar. Hasilnya besar, tanpa resiko, dan satu lagi, kebebasan waktu gitu. Tadi dulu nih ngomongin masalah waktu. Sorry nih ya, gue ngeliat nih member-member Melia nih pulang-pulang malam. Waktunya itu kan jadi lebih lama sebenarnya ngerjain Melia. Oke, Yan, gini. Dia nggak join di Melia pun dia tetap pulang malam kok. Percaya sama gue. Gimana tuh? Coba lebih spesifik lagi. Jadi kalau gue tuh punya apa sih? Punya pemikiran. Gue punya pemikiran tuh gini. Boleh kerja, asal jangan ganggu waktu main. Nah, artinya tadi boleh kerja asal jangan ganggu waktu main. Asik. Apa tuh maksudnya, Profesor? Ini harus jelas loh. Ini harus jelas. Itu karena gini kalau ntar dulu ya, kalau sobat Melia dengar kayak gini, boleh kerja asal jangan ganggu waktu main. Dia langsung banyak main nih kan. Karena yang paling didengar itu kata mainnya. Iya. Oke. Silakan. Nah, gini.
tadi lo bilang soal tadi lo prospek sampai malam. Nah, gue prospek ke rumah temen gue, gitu. Dan sebelum Melia pun gue datang ke rumah temen gue ngobrol main, gitu. Cuma yang gue bedain di sini gue tetap main, gue tetap ke rumah temen gue, gitu kan. Nah, cuman bedanya yang gue bahas, Melia. Jadi kerjanya sambil main gitu. Begitu lebih tepatnya. Jadi gue nggak nganggap prospek itu gue lagi kerja, enggak, gue lagi main, gue lagi happy di situ. Jadi jangan lo anggap gue lagi prospek itu gue lagi kerja, enggak, gue lagi main. Ya seperti sebelum kita di Melia pun seperti itu gitu, biasanya kan gitu ya. Ini gila loh ya. Kalau paham ya, kalau sobat Melia paham. Jadi pola nggak apa-apa namanya, gue bongkar ya. Pola Zainal mengerjakan Melia ini dengan cara main-main. Tapi bukan main-main ini dalam arti ngejelekin ya, bukan bercanda-bercanda, bukan asal. Bukan. Tapi dia menganggap mengerjakan Melia adalah seperti kayak hobi gitu. Jadi dia ngerjain Melia emang gue kerjain seperti ini karena memang kayak hobi gue Seperti gitu kan. nggak ada Iya, beban maksudnya. kayak main biasa, kayak lu sebelum di Melia lu lagi main. Cuman lu kan ada perbincangan. Betul. Karena banyak loh sobat Melia ngerjain Melia itu beban loh. Iya. Karena dia wah Pulang malam, aduh saya harus pulang malam. Pecah ban betul Iya. ya. Padahal dulunya pernah pecah ban betul ya. Kayak gitu. Oke. Lanjut Mr. Professor. Jadi gitu. Jadi gue ngerjain seperti gue lagi main, gue asik aja gitu. Jadi gue nggak tergantung dengan waktu yang harus ditetapin, gue jam segini, jam begini, nggak ada. Gitu. Waktunya kita yang buat, kita yang bikin, kita yang ini. Nah itu gue sukanya di Melia gitu. Kenapa Melia? Kita itu punya pemilik bisnis dari Melia itu sendiri gitu. Dimana modal yang relatif kecil, bahkan bukan modal lah belanja, tapi kita bisa punya keuntungan yang sangat besar.